Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya, di video kali ini lagi-lagi saya bahas masalah hutang, dan kali ini kita fokusnya pada pikirannya, pada pikiran. Tapi sebelum itu teman-teman semuanya, saya lupa ya. Saya itu tetap mendoakan buat teman-teman semuanya yang terbaik lah. Buat kita semua sahabat Mahkota Hati dimanapun kalian berada, saya tetap berdoakan semoga hidup kita barokah, berlimpah, kaya, rezeki lancar. Yang lagi banyak utang insya Allah dilunaskan Allah. Kemudian yang lagi banyak hajat apapun itu A, B, C, D sampai Z insya Allah diwujudkan sama Allah. Tentunya tetap saya katakan yakin dan terus berdoa kepada Allah. Makin kita banyak meminta, banyak berdoa kepada Allah, Allah tuh makin senang, Allah tuh makin cinta. Ketika kita banyak berdoa kepada Allah, itulah bukti bahwa kita ini lemah, dan itulah bukti bahwa Allah itu mencintai kita. Akhirnya digerakkan hati kita untuk terus berharap pada Allah. Ya akhir malam, ya Allah, hamba sedang banyak utang, ya Allah, hamba sedang banyak masalah, mohon mudahkan ya Allah. Pokoknya berbagai hal. Intinya makin kita banyak berdoa meminta kepada Allah, itu Allah justru makin senang. Justru makin senang, dan peluang untuk dikabulkan itu makin terbuka lebar. Makanya jangan malas untuk berdoa. Banyakin doa teman-teman semuanya. Insya Allah sampai saat ini tuh saya memahami bahwa inti dari doa itu hanya dua. Sesuai pengalaman saya ya, itu pasti dikabulkan dan pasti diganti yang lebih baik. Misal dulu yang terjadi sama saya dulu, saya tuh pingin banget dulu jadi seorang pegawai negeri PNS gitu ya. Seperti teman-teman saya yang selesai kuliah, mereka pada pegawai negeri. Saya berdoa itu siang malam, ya Allah ada testing pegawai negeri, ikut. Alhamdulillah tuh beberapa kali testing, alhamdulillah saya nggak jebol tuh. Saya nggak lulus hingga saat itu saya hampir putus asa, bahkan udah nggak ada harapan lagi kira-kira begitu. Tapi ternyata di balik dari itu Allah ganti yang lebih baik. Akhirnya saya dikasih pekerjaan yang menurut saya ya bisa dibilang lebih baik, ya nggak lebih baik juga ya, pokoknya ya lebih yang dari saya harapkan. Nggak lulus PNS, tapi pekerjaan saya saat itu alhamdulillah insya Allah itu jauh lebih baik, termasuk untuk diri saya, keluarga, orang tua dan lain sebagainya. Saya berpikir kalau seandainya saya dulu itu lulus pegawai negeri belum tentu. Ya pokoknya intinya itu aja. Saya nggak cerita nanti panjang lebar. Inti dari doa itu adalah dua, pasti dikabulin dan pasti diganti yang lebih baik. Maka teman-teman semuanya jangan putus berdoa. Kalau saat ini Anda berdoa minta hutangnya lunas belum dilunaskan, sabar bos. Allah tuh punya rencana sendiri, Allah tuh punya cara sendiri untuk menyelesaikan hutang kita. Allah tuh punya banyak cara untuk menyelesaikan masalah kita, termasuk hutang. Yang penting ente dekatin sama Allah, dekatin diri sama Allah, terus istiqomah beribadah, sabar, yakin, pasti Allah bukakan di waktu yang tepat, di saat yang tepat, karena Allah jauh lebih mengerti dari diri kita. Baik teman-teman semuanya, hari ini kita fokusnya pada keyakinan hati dan pikiran untuk bisa menyelesaikan hutang, lunasin hutang. Dan ini sebenarnya cara-cara juga yang saya lakukan. Artinya begini teman-teman semuanya, kalau Anda ingin hutangnya lunas, itu dimulai dari pola pikir Anda, keyakinan pola pikir Anda. Kalau Anda kuat di amalan tapi lemah di pikiran, ini akan lemah, ini akan kalah. Kenapa? Karena saya ini, pengalaman saya, mental block kita ini sudah mengakar jauh ke dalam alam bawah sadar kita, sehingga kalah amalan-amalan yang kita lakukan itu kalau nggak memang kita benar-benar sungguh-sungguh dalam beriadah. Maka awal yang harus Anda lakukan ketika Anda berjuang melunasi hutang itu adalah harus memacu diri dengan menjadi orang yang berpikir di winner, pemenang. Misal begini, misalnya Anda punya utang 1 miliar, dengan usaha, dengan penghasilan Anda ya tidak cukup untuk bisa bayar hutang itu. Tapi paling tidak Anda harus punya keyakinan bahwa motivasi diri Anda sendiri itu harus kuat. Misal begini, insya Allah aku pasti bisa. Insya Allah ini hanya sementara. Insya Allah ini proses. Insya Allah Allah pasti tolong. Artinya tetap melibatkan Allah, tapi dengan penuh keyakinan dan semangat. Meskipun yang Anda alami saat ini tuh bertolak belakang, tidak sesuai dengan yang terjadi pada hari ini. Misalnya Anda sedang tertekan, Anda sedang kebingungan, Anda nggak ngerti harus cari uang kemana untuk bayar hutang, tapi motivasi diri Anda terpacu terus. Anda juga terus memikirkan, memvisualisasikan bahwa insya Allah selesai ini hanya sementara, insya Allah pasti ada jalan, insya Allah pasti bisa lunas. Tapi Anda tetap berpikir begitu terus, saya yakin itu jalan akan dibuka.
ilmu pikiran gitu ya, ilmu pikiran. Saya pernah sampaikan bahwa saya pernah baca satu buku gitu ya. Saya lupa judulnya apa dulu pada waktu itu, dan saya sampai ini ingat. Saya pernah sampaikan di video saya bahwa ada seorang anak muda yang dia ingin punya rumah itu di satu bukit ya, satu bukit, dan rumah itu bagus. Dia hanya mengandalkan kekuatan pikiran. Dia ambil fotonya, dia gambar, dia tempelkan di dinding rumah, dan dia lihat tiap hari mau tidur. Aku pasti bisa dapat itu, aku bisa dapat. Padahal saat itu dia sedang nganggur, saat itu dia nggak punya pekerjaan, tapi dia memvisualisasikan bahwa rumah yang dia impikan itu pasti dapat. Padahal saat itu kondisinya berbeda, dia nggak ada pekerjaan, dia diejek, dia direndahkan, dihina di lingkungannya. Tapi impian itu dia visualisasikan, dia yakin, aku pasti bisa dapat itu, aku pasti bisa memiliki itu. Alhamdulillah, berjalannya dengan waktu, akhirnya impian itu terwujud. Nah, maksud saya seperti itu juga teman-teman semuanya. Hutang Anda 1 miliar, tapi Anda punya keyakinan, insya Allah, kita punya Allah bos. Kita Tuhan kita Allah Maha Kuasa. Jadi Anda harus punya keyakinan, insya Allah hutangku pasti lunas, insya Allah hutangku pasti lunas, insya Allah aku pasti kaya, insya Allah. Makanya selalu saya bilang, setiap video yang saya buat itu, tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar. Dengan penuh semangat, dengan penuh keyakinan, alhamdulillah ya Allah hutangku lunas, alhamdulillah ya Allah aku kaya, alhamdulillah ya aku, dan sebagainya. Yang penting mengafirmasikan atau memvisualisasikan, membayangkan soal keinginan Anda ingin hutang lunas itu terjadi walaupun faktanya berbeda. Walaupun faktanya saat ini belum lunas, tapi Anda sudah membayangkan, sudah mendoakan hutang Anda akan segera lunas. Itu yang terjadi. Jadi itu kekuatan keyakinan. Pakai itu teman-teman semuanya, supaya spirit keyakinan kita itu, semangat diri kita itu muncul terus, sehingga yang terjadi itu walaupun kondisi kita sedang tertekan, kebingungan, ketakutan, tapi kita tetap semangat. Insya Allah pasti bisa, insya Allah pasti bisa. Itu yang pertama teman-teman. Kemudian yang kedua, dukung dengan ibadah yang kuat. Apa itu? Simpelnya gini, riyado. Anda harus riyado, nggak ada cara lain. Perbaikin tuh ibadah. Terutama sholat. Berkali-kali saya sampaikan, sholat ini benar-benar harus kita jaga. Apapun alasannya, jangan tinggalin sholat. Berusaha untuk kerjakan sunnahnya. Selain wajib dan sunnahnya, kita hidupkan qobliyah ba'diyah, sholat duha, sholat tahajud, zikir-zikirnya, istighfarnya, sholawatnya, kerjakan. Kalau Anda bingung beribadah, saya bilang gabung ke Mahkota Hati, daftar kelas online, ada panduannya. Di sana lengkap, Anda tinggal ikutin saja. Banyak tuh jamaah-jamaah yang sudah ikut kelas online itu, mereka riyadoh dengan panduan riyadoh yang sudah disusun, tertata rapi, dan mereka tinggal mengikuti. Alhamdulillah, mereka menikmati mengamalkan. Anda kalau mau gabung, kalau enggak juga nggak apa-apa, banyak kok amalan. Anda mau fokus riyadoh sholawat, riyadoh istighfar dari guru-guru, mau nggak apa-apa. Yang penting harus riyadoh, harus melatih diri, melatih jiwa untuk mendekatkan diri pada Allah, supaya kuat, powerful, antara hati dan pikiran itu selaras, sehingga doa itu benar-benar menembus ke langit. Itu teman-teman semuanya. Jadi kita punya Allah, gak ada cara lain teman-teman selain riyadoh. Harus riyadoh, harus benar-benar melatih diri kita untuk benar-benar ibadah kepada Allah SWT. Jadi kalau Anda selalu mengandalkan kepintaran, relasi, Anda akan nyungsep sendiri. Percaya deh, saya sudah lakukan itu dulu. Ketemu ini, mengandalkan teman, mengandalkan akhirnya yang saya rasakan akhirnya morat marit, akhirnya error gitu. Nah, setelah saya memahami itu, dan saya juga dibimbing oleh guru saya ya, disemangatin, akhirnya pun kita mulai riyadoh, memperbaiki ibadah, pelan-pelan itu terbuka jalan. Yang jalan itu nggak pernah kita duga-duga. Nah, banyak keajaiban-keajaiban yang saya rasakan ya teman-teman semuanya. Sampai saat ini tuh kadang-kadang saya tuh berpikir, ternyata kalau kita memang fokusnya itu pada perbaikan ibadah, Allah akan kasih yang terbaik yang nggak pernah kita pikirkan. Justru kadang-kadang yang nggak saya minta itu Allah kasih gitu. Ya alhamdulillah lah, pokoknya tuh keajaiban banyak lah yang terjadi, mulai dari yang kecil sampai yang besar gitu. Ya dinikmatin saja, dinikmatin saya teman-teman. Jadi kalau kita sudah melatih diri kita itu pikiran kita pun semangat, positive thinking gitu ya, berpikirnya selalu positif, berbaik sangka sama Allah, kemudian hati kita, ibadah kita kuat sama Allah, pasti ada aja keajaiban terjadi. Cuma kadang-kadang yang menjadi masalah itu kita berpikir keajaiban itu harus sesuai yang kita pikirkan. Punya utang 1 miliar, maunya kita tiba-tiba dapat uang gitu ya, ditransfer ke rekening, masuk ke rekening itu dengan cara tak terduga. Kita berpikirnya ke situ. Ya monggo-monggo saja, asal Anda bisa mengendalikan pikiran Anda supaya tidak fokus pada keajaiban. Kalau saya nggak begitu.
Keajaiban itu ada dan nyata, dan tugas kita tuh bukan memikirkan keajaiban, tapi tugas kita tuh meyakini saja bahwa ketika kita sungguh-sungguh beribadah sama Allah, pasti keajaiban itu akan didatangkan sama Allah. Yang penting itu yakin, sabar, istiqomah. Itu teman-teman semua. Jadi itu saran saya. Jadi lunasnya hutangmu itu ditentukan dari kekuatan berpikir positif dirimu, kemudian kekuatan ibadah. Itu teman-teman semuanya. Mudah-mudahan paham ya. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ya, mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.